Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haris bin Arif. Apa kabar? Senang sekali bisa kembali menjumpai Anda semua. Dalam sepekan terakhir ini saya banyak dijapri oleh para sahabat dari Aceh. Mereka meminta saya agar ikut mengingatkan Presiden Prabowo ini jangan sampai menganggap remeh soal keberatan warga Aceh karena 4 pulau milik mereka yang ada di Kabupaten Aceh Singkil ini diserahkan oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian ke Bobi Nasution, ke Gubernur Sumatera Utara. Mereka mengingatkan saya bahwa peristiwa ini bisa membuka luka lama rakyat Aceh yang merasa kembali dihianati oleh pemerintah pusat. Dan mereka ini mengingatkan saya bagaimana sejarah Aceh itu diwarnai dengan pemberontakan. Ini kalau berkaitan dengan soal ketidakpuasan ini, pada waktu itu muncul pemberontakan yang dipimpin oleh pejuang dan ulama besar Aceh yang pernah juga jadi gubernur militer di Aceh, Tengku Daud Bereh. Pemberontakan dari Daud Bereh ini dipicu oleh kekecewaan dia kepada Presiden Soekarno yang dianggap banyak tidak memenuhi janjinya kepada rakyat Aceh, dan kemudian pemicu yang menjadi kemudian dia memutuskan untuk melawan pemerintah pusat itu yakni keputusan dari pemerintah pusat untuk menurunkan status Aceh sebagai daerah karesidenan dan kemudian digabungkan dengan Sumatera Utara. Ini kemudian pada bulan September tahun 1953 Daud Bereh menyatakan Aceh memisahkan dari NKRI dan menjadi bagian dari Darul Islam TII atau DITII. DITI pada waktu itu dipimpin oleh Kartosuwiryo di Jawa Barat ya deklarasinya. Beberapa orang sahabat ini, karena saya kan sebenarnya cukup intens mengikuti Aceh ini, dimulai dulu dari operasi Jaring Merah pada tahun 90-an, kemudian daerah operasi militer dan sebagainya. Saya banyak belusukan ini ya masuk ke Aceh, jadi saya mengenal banyak sahabat-sahabat dari Aceh, termasuk para petinggi gerakan Aceh Merdeka, dan tentu saja juga para jenderal-jenderal TNI yang bertugas di sana. Nah, beberapa sahabat ini mengirimi saya link berita yang menggambarkan kemarahan dari warga Aceh, termasuk juga peristiwa yang sangat menarik ketika Gubernur Sumatera Utara, Bobi Nasution, bersama dengan Bupati Tapanuli Tengah, Masinton Pasaribu itu menemui Gubernur Aceh Muzakir Manaf. Dan media menyebutkan bahwa Muzakir Manaf itu sengaja meninggalkan Bobi Nasution dengan dalih dia sudah terjadwal untuk melakukan kunjungan kerja ke daerah Aceh Barat Daya. Bobi memang dikabarkan itu secara mendadak dia berkunjung ke Aceh dan kemudian dia katanya mencoba menawarkan kerjasama mengelola 4 pulau yang semula dimiliki oleh Aceh dan oleh Menteri Dalam Negeri diserahkan ke Sumatera Utara. Soal ini kalau udah namanya mengelola itu kan berarti ya secara tidak langsung kan Aceh mengakui kepemilikan dari Sumatera Utara. Padahal kan selama ini kan mereka anggap bahwa itu adalah wilayah definitif mereka. Jadi ya untuk apa Bobi kemudian menawarkan kerjasama seperti itu, dan itulah kemudian makanya Muzakir Manaf memutuskan untuk meninggalkan Bobi dengan alasan tadi itu dia sudah terjadwal kunjungan ke Aceh Barat Daya, dan dia hanya menemui Bobi sebentar dan mempersilahkan dia melanjutkan pembicaraan dengan para stafnya. Ini untuk orang seperti Muzakir Manaf yang dikenal sebagai mantan Panglima Gerakan Aceh Merdeka, ini tindakan dia ini cukup halus ya. Ya, bahwa dia mempersilahkan Bobi untuk melanjutkan pembicaraan sementara dia memilih untuk meninggalkan ruangan gitu. Dan ini harusnya kalau Bobi paham ini dia sensitif ya dengan soal ini. Tapi Bobi itu malah menyatakan bahwa nanti ini Muzakir Manaf akan melakukan kunjungan balasan ke Medan dan akan melanjutkan soal pembicaraan soal itu, karena kata dia sebenarnya antara Aceh dan Sumatera Utara ini kan mereka ini sebenarnya sudah sangat dekat hubungannya jadi satu lah, banyak sekali orang Aceh juga yang tinggal di Sumatera Utara. Peristiwa itu terjadi pada hari Rabu tanggal 4 Juni lalu. Media menggambarkan ini memang seperti saya sebutkan tadi, kunjungan Bobi itu ke Aceh secara mendadak, dan Muzakir Manaf itu tetap menerima Bobi dan rombongan di Molego. Molego ini rumah jabatan gubernur ya di Kota Banda Aceh. Tapi dia ya basa-basi, dia hanya menemui sebentar menantu Pak Jokowi itu dan kemudian dia meninggalkan ruangan. Sikap Muzakir itu sungguhnya merupakan cara halus menolak tawaran kerjasama itu. Nah, tapi
Ya, kelihatannya Bobby meresponnya secara, saya tidak tahu apakah dia maksudnya tidak paham atau ya dia pura-pura tidak paham saja gitu. Aceh dan Sumatera Utara ini kan bagian yang tidak terpisahkan. Banyak orang Aceh di Sumut, begitu juga sebaliknya, kata Bobby. Kita tunggu saja, benarkah kemudian Muzakir Manaf itu memutuskan untuk datang ke Medan dan kemudian melanjutkan pembicaraan soal itu. Rasanya kalau lihat respon dari publik Aceh ini nggak mungkin ya dalam posisi seperti itu ya. Kalau kemudian Muzakir Manaf datang ke Medan dan kemudian melanjutkan perundingan untuk mengelola pulau itu bekerja sama dengan Sumatera Utara, kan berarti ya dia mengakui dong ya penyerahan pulau ini dari Kementerian Dalam Negeri. Sengkarut itu dipicu oleh keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 300.2.2138 tahun 2025 tentang pemutakhiran data wilayah administratif dan pulau. Dalam keputusan yang diteken pada tanggal 25 April 2025 itu disebutkan bahwa Pulau Lipan, Pulau Panjang, Pulau Mangkir Ketek kecil ini maksudnya, dan Pulau Mangkir Gadang, Pulau Mangkir besar masuk dalam wilayah administratif Provinsi Sumatera Utara. Ini kalau bahasanya mirip Minang ya, Ketek dan Gadang gitu ya. Memang orang di Singkil ini, kalau pengetahuan saya ini culture-nya cukup dekat dengan orang Minang nih ya. Bahasanya memang beda dengan orang Aceh pada umumnya. Tapi ya mereka ini bagian dari administratif, secara administratif bagian dari Aceh. Selama ini keempat pulau itu masuk dalam wilayah administratif Kabupaten Aceh Singkil. Kalau menurut sejumlah catatan sejarah, keempat pulau tersebut dulunya merupakan bagian dari wilayah Kesultanan Aceh. Namun pasca kemerdekaan Indonesia, status administrasi wilayah tersebut menjadi tidak jelas. Pihak pemerintah Sumatera Utara mengklaim bahwa keempat pulau tersebut berada di wilayah yang berdasarkan peninggalan aturan kolonial Belanda. Memang kalau secara jarak itu kelihatannya lebih dekat dengan Kabupaten Tapanuli Tengah. Makanya kemudian Masinton Pasaribu, Bupati Tapanuli Tengah ikut hadir bersama dengan Bobby itu. Tapi ini kemudian menimbulkan sengketa dan dibawa ke pengadilan, Mahkamah Agung, bahkan pernah mengeluarkan beberapa putusan berbeda dalam menangani kasus ini. Tapi pada putusan terakhir Mahkamah Agung tahun 2018 menetapkan bahwa pulau-pulau tersebut merupakan bagian dari Provinsi Aceh. Kendati pulau tersebut selama ini kosong, namun keputusan pemerintah, ini dalam hal ini Mendagri itu sangat mengejutkan. Ini mesti hati-hati ya. Saya kira Pak Mendagri, maksudnya paham ya kultur masyarakat Aceh ini. Kan masyarakat Aceh ini atau etnis Aceh ini dikenal dia mempunyai harga diri yang sangat tinggi. Kalau saya baca dari berbagai respon yang muncul ini di media maupun media sosial, banyak yang merasa keputusan dari Menteri Dalam Negeri itu telah menginjak-injak harga diri orang Aceh. Dan bagi orang Aceh, harga diri ini adalah segala-galanya. Orang Aceh menyebutnya ini sebagai tueng bila gitu ya. Ini kalau untuk menutupi rasa malu kalau harga diri mereka sudah diinjak-injak, mereka ini bersedia berperang sampai mati. Sejarah Aceh menunjukkan semacam itu ya. Mungkin di tempat-tempat lain ada kayak kalau di Sulawesi Selatan ada Siri, di Lampung ada Piil dan sebagainya. Ini memang harga diri yang mereka lebih baik mati ketimbang mereka merasa bahwa harga dirinya diinjak-injak. Ini bukan sekedar garis di peta, tapi identitas dan martabat kami. Itu kata mantan Panglima Kodam Iskandar Muda, Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Teuku Abdul Hafil Fudin. Ini kebetulan dia adalah putra Aceh ya. Dan menurut dia, Aceh itu telah berkorban untuk NKRI. Kini negara harus hadir menjaga keutuhannya, tegasnya. Ingat ya, ini retorika-retorika semacam ini sama seperti dulu ketika Daud dengan Presiden Soekarno. Bangsa Aceh ini pada waktu itu mereka menyebutnya seperti itu kan sudah berkorban untuk kemerdekaan Republik Indonesia ini. Bahkan pesawat pertama, pesawat Seulawah itu merupakan sumbangan dari rakyat Aceh. Pada waktu itu rakyat Aceh bahkan rela itu ibu-ibunya itu menyerahkan emas dan harta bendanya itu untuk membiayai negara membeli pesawat. Orang Aceh seperti itu ya. Memang kalau sampai mereka bersedia berkorban, mereka sampai harta benda dan nyawanya juga dikorbankan gitu. Tapi ini jangan main-main kalau kemudian harga diri mereka sudah diinjak-injak. Kemarahan masyarakat Aceh itu setelah keputusan pemerintah pusat menyerahkan 4 pulau ke Sumatera Utara, itu terlihat kemarin misalnya ada mereka mengepung itu ya, secara simbolis mengepung pulau yang berada di kawasan Aceh Singkil itu. Ada dari ratusan warga dari beberapa desa dan kecamatan, bahkan kemudian juga dilakukan deklarasi ini forum bersama. Ini terjadi pada tanggal 3 Juni lalu dan mereka itu menilai pada waktu itu ya
ini semacam aneksasi yang aneksasi sepihak yang diputuskan oleh pemerintah pusat. Ingat sekali lagi ketidakpuasan terhadap pemerintah pusat itu bisa jadi soal itu. Belum lagi kalau kita ngomongin gerakan Aceh Merdeka juga ya. Ini di media sosial itu video-video yang mereka sebut sebagai penyerbuan pulau sengketa itu beredar sangat luas. Mereka menyatakan bahwa itu 4 pulau milik kami rakyat saya. Jangan macam-macam Sumatera Utara. Itu bahkan seorang camat yang meneriakannya itu dari atas kapal motor ya ketika sedang berlayar ke pulau itu. Mereka menuntut Sumatera Utara segera mengembalikan pulau itu ke Aceh. Bukan hanya warga, tapi ini juga dari berbagai elemen. Ada akademisi, nelayan, tokoh adat, aktivis LSM. Itu berkumpul nih di pulau itu, di sekitar pulau itu. Dan mereka menggelar deklarasi penegasan bahwa pulau di Aceh Singkil itu, yakni Pulau Mangkir Besar, Pulau Mangkir Kecil, Pulau Lipan, dan Pulau Panjang merupakan bagian sah dari Provinsi Aceh. Dan ini yang hadir nggak main-main, dari forum bersama ini ada dari DPR, DPD, DPD RI ya, ini. Kemudian juga itu ada juga anggota DPRA Aceh, ini maksudnya DPR Aceh ya. Mereka semua berkumpul di sini menuntut agar keempat pulau itu dikembalikan ke Aceh. Di kalangan masyarakat Aceh ini bahkan sampai kemudian muncul kecurigaan, apa ya maksud Mendagri Tito Karnavian itu memutuskan 4 pulau itu diberikan kepada menantunya Pak Jokowi, ini Bobi Nasution ini ya. Apakah di pulau itu misalnya diketahui punya cadangan mineral gitu yang potensial untuk dieksplorasi? Karena sejauh ini 4 pulau itu kosong ya, biasanya memang tempat para nelayan ketika mencari ikan itu berlabuh di situ. Dan kemudian Pemprov Aceh juga sudah memasang patok-patok tanda batas wilayahnya, juga dibangun ada musola dan sebagainya dibangun di situ. Nah, yang spekulasi liar ini dikait-kaitkan dengan kedekatan antara Tito Karnavian dengan Jokowi, mantan Presiden Joko Widodo, ini mertua dari Bobi Nasution. Jadi sekali lagi, apakah ada potensi mineral di 4 pulau itu tanpa ada yang mengetahui sebelumnya, dan kemudian diserahkan pengelolaannya kepada Bobi? Soal ini pun juga dipertanyakan loh oleh anggota DPR RI dari PDIP. Ini dari Deddy Sitorus. Kalau dari namanya kan dia pasti berasal dari Sumatera Utara, walaupun sekarang dia menjadi wakil rakyat dari Kalimantan Utara. Kemarin ramai soal Gubernur Aceh yang meninggalkan Gubernur Sumut yang datang berkunjung ke Aceh untuk membicarakan soal 4 pulau yang selama ini dimiliki oleh Aceh, tapi oleh Kemendagri diputuskan menjadi milik Sumatera. Wah. Pak Mendagri, apa urgensinya pulau itu harus diputuskan langsung tanpa duduk bersama menjadi milik Sumatera Utara? Apakah tidak memperhatikan sejarah ya, historinya, secara sosiologis? Apa untungnya sekarang membuat itu menjadi milik Sumatera Utara? Apakah Sumatera Utara sudah mampu membiayai seluruh kebutuhan pembangunan di Sumatera Utara? Nias aja kayak begitu. Lu mau nambah pulau 4. Gimana nih Pak Menteri? Dan Gubernur Sumatera Utara juga. Emang ada potensi apa di sana? Pakai bahasa dikelola bersama. Anda besarkan tuh Pulau Nias, besarkan tuh Danau Toba. Ya. Itu yang harus Anda kerjakan, bukan bikin masalah baru, klaim-klaim pulau segala macem. Nanti Mentawai sekalian aja Anda minta. Jadi Pak Menteri Dalam Negeri tolong tuh, kalau menurut saya nggak ada urgensinya Anda membuat keputusan soal 4 pulau itu. Hanya bikin masalah politik. Tolong Pak Presiden perhatikan isu ini. Tidak ada urgensi, ya. Dan Sumut juga ya, Bung Bobi sebagai gubernur. Kayak Anda sudah beres aja bisa dengan APBD untuk membiayai tanggung jawab provinsi. Mau nambah 4 pulau. Ini pada aneh-aneh saja ini sekarang. Jadi tolong Kemendagri dan Pemprov ya, juga Bupati Tapteng nggak usah lah ikutan, ya. APBD Anda juga kecil, mau biaya nambah 4 pulau itu dapat apa? Saya kira semua harus kembali kepada akal sehat, merdeka. Jadi soal isu penyerahan pulau ini nggak bisa dianggap main-main ya. Ini bisa jadi beban baru pemerintahan Prabowo. Sebab bila dibiarkan berlanjut ini bisa menjadi pergolakan baru di Aceh dan mengundang destabilitas ini. Apalagi seperti saya sebut tadi kan Gubernur Aceh Muzakir Manaf ini sebelumnya dikenal sebagai kombatan dari Gerakan Aceh Merdeka. Dia kan kemudian ditunjuk menjadi Panglima Gerakan Aceh Merdeka ketika Panglima GAM sebelumnya yakni Tengku Abdullah Shafi'i ditembak mati oleh TNI pada waktu itu. Jadi dia ini kombatan ya.
jangan dianggap main-main gitu. Situasi Aceh sekarang ini kan sedang dalam pemulihan, sedang ya rekonsiliasi lah antara mereka yang pro gerakan Aceh Merdeka dengan mereka yang menentang gerakan Aceh Merdeka. Sekarang ini giliran gubernurnya dijabat kembali oleh seorang mantan Panglima Gerakan Aceh Merdeka. Jadi harusnya hal-hal semacam ini nggak perlu terjadi lah ya. Kita belum tahu apakah betul memang ada potensi yang besar di pulau itu, dan kemudian juga tadi seperti katakan Deddy Sitorus, ya orang banyak sekali wilayah yang sekarang ini nggak keurus oleh Pemprov Sumatera Utara. Kenapa mesti mengambil alih pulau-pulau yang dimiliki oleh tetangganya, yakni dalam hal ini Aceh. Saya Harus Arif, sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.